sebuah cerita yang mengubah sejarah dunia. Pengorbanan, penderitaan, kematian, dan kebangkitannya mengubah hidup kita. Sakitku telah disembuhkan. Keluargaku dipulihkan. Aku berhenti dari kecanduan. Aku dapat jodoh seiman. Bisnisku mengalami terobosan. Kebangkitannya adalah awal baru, menjadikan iman kita lebih kuat, menjadi pemenang dari setiap pergumulan. Persiapkan dirimu, pemulihan terjadi dalam beri kemuliaan buat Tuhan, sebab Dia sudah bangkit, Dia hidup buat kita semua. Haleluya. Mari pagi ini kita mau siapkan yang terbaik buat Tuhan.
kasih Tuhan, Engkau sudah mati dan Engkau sudah bangkit dan hidup buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya dengan kebangkitan-Mu Tuhan, setiap kami akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya ngelihat hari ini wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Kita bersyukur kita punya Tuhan. Dia tidak cuma mati, tapi dia bangkit dan hidup buat kita semua. Haleluya. Saya undang Mbak Ben bangkit sendiri, bangkit berdiri. Kita akan merayakan kebangkitan Yesus. Tuhan kita Allah yang hidup. Haleluya. Khawatir, kita tidak perlu takut karena Yesus yang ada di masa depan kita. Amin. Dia bangkit buat kita semuanya. Allah bangkit, bernyanyi
kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, sama-sama bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya, Allah kita dahsyat, amin. Allah kita dahsyat. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa-Nya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa-Nya dihancurkan oleh darah
bangkit, amin. Dia hidup, amin. Kuasa darahnya menebus setiap saudara dan saya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Karena kasihnya, karena kebaikannya, Dia rela menyerahkan hidupnya buat saudara dan saya. Dan hari ini kita boleh bersuka cita karena kebaikannya. Pagi itu ketika mereka datang untuk menengok kubur Yesus, mereka mendengar perkataan, jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia sudah bangkit. Puji Tuhan, kebangkitannya juga berlaku buat setiap kita. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita menaikkan sembah kita kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sudah bangkit. Dia Allah yang sudah hidup. Undang Dia dalam hidup kita. Untuk Dia bertata dan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh. Biar pujian ini menjadi pengakuan dalam setiap kita. Terima kasih Yesus. Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh. Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa
terus datang menyembah Dia. Kita terus datang memuji Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih setiamu Tuhan. Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Engkau terlalu baik buat kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Let
haleluya, haleluya, haleluya. Oh, segala pujian bagimu Tuhan, sebab Kau adalah anak domba yang dikorbankan, supaya setiap kami diampuni, supaya setiap kami ini memperoleh kehidupan yang baru Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami menyaksikan, kami memperingati bagaimana anak domba yang disembelih itu telah bangkit dan hidup, supaya setiap kami mempunyai hari esok Tuhan. Kami mempunyai pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu, Engkau menyatakan kasih setiamu kembali Tuhan. Menguatkan iman setiap kami Tuhan. Kami tahu Engkau hadir, Engkau hadir. Terima kasih. Biarlah Engkau Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dan kami mendengar apa yang Tuhan mau bicara. Supaya setiap kami tahu akan kehendak-Mu yang sempurna Tuhan. Dan kami siap mendengar dan kami siap diberkati. Semua yang siap menerima berkat firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Maaf saya lepas masker karena mengganggu saudara ya, silau semua, saya nggak bisa lihat saudara ya. Berapa banyak saudara siap menerima berkat Tuhan pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan, amin, haleluya. Saya minta musik bisa, piano bisa tinggal, string aja main ya. Ya saudara, mari kita buka dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kita baca dari ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Begini firman Tuhan, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia, lalu memberitahukanlah kepadanya, dia ada di Dotan. 14. Maka dikirimnyalah di sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Ayat 16, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Ya saudara, berapa banyak hari-hari ini kita ini mengalami seperti apa yang dialami Elisa dan bujangnya. Hari itu satu kota dikepung oleh kerajaan Aram. Raja Aram ini sangat marah kepada Elisa. Karena setiap kali dia mau menyerang kerajaan Israel, selalu strateginya ini bocor saudara. Padahal gak ada orang bilang, gak ada orang yang membocorkan. Tapi Tuhan selalu bicara kepada Elisa dan Elisa menyampaikan kepada Raja Israel. Dan setiap kali Raja Aram hendak menyerang Raja Israel, seluruh strategi Aram kebongkar. Saudara. Sehingga hari itu Raja Aram sangat marah. Lalu dia katakan, tangkap dan bunuh Elisa. Hanya untuk membunuh satu orang, Raja Aram mengirimkan pasukan yang begitu besar. Sehingga dikatakan sampai pasukan itu sebegitu banyaknya, sampai pasukan itu dikatakan bisa mengepung sebuah kota. Artinya semua tempat, semua sudut dari kota itu penuh dengan tentara yang mengepung kota itu hari itu. Dan pada waktu pagi, bujangnya ini bangun, bujangnya ini kaget, takut.
panik dan berteriak, celaka, celaka, mati kita. Sebab tentara Aram mengepung dan akan menghancurkan kota ini. Saudara perhatikan, ada dua orang yang di tempat yang sama, di kejadian yang sama, dan mereka dua-dua juga menjadi target Elisa dan bujangnya hari itu. Yang satu begitu panik, ketakutan, seolah-olah hari itu dia akan mati, seolah hari-hari itu akan menjadi kuburan, kematian bagi hidupnya. Tetapi ada seorang yang satu lagi tetap tenang dan tetap bersuka cita. Namanya Elisa. Lalu Elisa katakan, dia melihat bujangnya panik, dia bilang, jangan takut, sebab yang menyertai kita hari ini jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Lalu Elisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan, buka mata roh dari bujangku. Dan hari itu Tuhan membuka mata roh dari bujangnya ini. Dan waktu Tuhan membuka mata rohnya, bujangnya ini melihat dan dia berteriak, Tuanku, aku melihat pasukan kuda berapi dari surga penuh. Tuhan membela kita. Tuhan menyertai kita. Saudara, berapa banyak hidup kita kadang-kadang ini seperti keadaan hari itu. Kita seperti dihimpit masalah persoalan. Seolah-olah bahwa gak ada harapan dalam kehidupan. Berapa banyak hari ini kita melihat dunia dengan mata jasmani kita. Apa yang hari ini kita lihat? Apa yang hari ini saudara dengar? Perang. Perang dunia sudah di depan mata kita, saudara. Yang waktu lalu saya pelajari di sekolah sebagai sebuah sejarah. Dan hari ini terjadi resesi. Harga minyak naik. Semua harga naik. Banyak bisnis bangkrut. Gak selesai. Bencana alam di mana-mana. Mau saudara di rumah, di luar negeri, di dalam tempat kita. Kabar tentang bencana ada di mana-mana. Belum selesai. Sampai hari ini kita semua masih dalam hidup dalam ketakutan. Karena sakit penyakit, wabah, virus. Yang menjadi pertanyaan begini. Apa yang kita lihat? Sepertinya Tuhan gak ada. Sama seperti bujangnya waktu itu melihat. Sepertinya Tuhan gak ada. Sepertinya Tuhan gak lakukan apapun. Tapi hari ini saya berdoa. Supaya setiap kita memiliki hidup sama seperti Elisa. Selalu melihat dengan mata supranatural. Mata yang ilahi. Karena itu apa yang dilakukan oleh Elisa. Bagaimana dia bisa melihat hal yang ilahi yang terjadi sekalipun hari itu ancaman besar. Dia bisa melihat ada sebuah harapan kehidupan. Sekalipun hari itu, kota itu siap-siap menjadi seperti sebuah kuburan massal. Kematian massal. Sebab dikatakan Elisa berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa hari-hari ini supaya setiap kita mulai mengejar Tuhan hari ini. Seperti Elisa yang hidupnya penuh dengan membangun mezbah doa. Gak lagi melihat dengan cara manusia. Gak melihat lagi dengan mata jasmani. Tapi kita melihat dengan mata roh kita. Supaya setiap kita selalu katakan, jangan takut. Sebab yang menyertai kita jauh lebih besar. Bolehkah saudara katakan kanan kiri saudara, yang menyertai kamu jauh lebih besar. Jangan takut, yang menyertai kamu
jauh lebih besar. Terus berdoa dan kejar Tuhan. Ini adalah sebuah kejadian yang sama dengan apa yang dialami para murid. Hari ini kita memperingati Paskah. Hari Jumat kemarin kita memperingati bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Seolah-olah Yesus mati tidak berdaya, kalah. Hari itu murid-murid juga mengalami hal yang sama. Seperti apa yang dialami oleh bujang dari Elisa. Mereka dalam keadaan terpuruk. Mereka dalam keadaan ketakutan. Mereka hidup dalam ancaman. Dan sepertinya hari itu selesai. Di hari Jumat itu, dia melihat bagaimana Yesus di atas kayu salib. Yesus tertombak. Dan Yesus mati. Kita buka dalam Markus 15 ayat yang ke-46. Markus 15 ayat 46 dikatakan, Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia, Yesus, di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Mereka menurunkan mayat Yesus. Sambil berjalan tanpa harapan, mereka membawa mayat Yesus dalam gua kubur. Kemudian kubur itu ditutup dengan sebuah batu yang besar. Saya membayangkan hari itu bahwa murid-murid hatinya sangat terpukul. Apa yang di dalam pikiran mereka? Kenapa Tuhan diam? Bukankah Yesus, kau bisa turun dari kayu salib? Kau bisa membebaskan dirimu dan membuktikan kau Tuhan. Supaya semua orang hari itu melihat benar bahwa Yesus adalah Tuhan berkuasa, anak Allah. Tapi tampaknya Tuhan diam. Tampaknya Tuhan gak melakukan apapun. Dan murid-murid terguncang. Hari itu mereka hilang semua pengalaman-pengalaman rohani selama 3,5 tahun. Karena Yesus sudah mati. Pengalaman bagaimana Yesus bersama murid-murid membangkitkan seorang anak muda yang mati di Nain. Waktu Yesus menyentuh mayat itu, menyentuh peti mati itu, anak muda bangkit. Tapi hari itu semuanya hilang karena Yesus sudah mati. Pengalaman bagaimana Tuhan membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang. Gak selesai. Mereka naik sebuah kapal. Dan waktu diombang-ombang-ambingkan di tengah badai, di malam yang gelap. Dan bagaimana Tuhan, guru mereka menenangkan badai. Dan bagaimana alam bisa tunduk dengan perkataan gurunya. Gak selesai. Hari itu, di hari yang sama, Yesus mengusir dan menyembuhkan, memulihkan orang gila yang di Gerasa dan mengusir sepasukan besar setan yang merasuki orang di Gerasa ini. Tapi semua pengalaman itu hilang. Semua pengalaman itu terhapus. Tertutup dengan kesedihan. Tertutup dengan masalah persoalan yang mereka hadapi, ketakutan yang mereka hadapi hari itu. Dan mereka cuma katakan, Yesus sudah mati. Selesai. Berapa banyak kehidupan kita, seringkali kita mengalami hal yang sama, saudara. Seringkali dalam masalah persoalan, kita kehilangan iman kita. Kita kehilangan kekuatan kita.
Kita jadi khawatir, kita jadi takut. Dan dengan mudah kita melupakan apa yang Tuhan pernah kerjakan di masa lampau kita. Kita menghadapi sakit penyakit yang mungkin dokter katakan vonis, kamu gak bakal sembuh. Tinggal tunggu waktu. Apa yang kau hadapi ini mengerikan. Dan tiba-tiba semua vonis itu menghapus semua pengalaman rohani. Bagaimana tangan Tuhan yang kuat, yang pernah menolong kita. Tangannya yang pernah menyelamatkan kita. Tangan yang pernah menggandeng kita. Semuanya hilang. Dan tiba-tiba semua perkataan Tuhan. Nah, aku akan menyertaimu. Dosamu sudah diampuni. Pergilah. Semua perkataan lembut Tuhan yang Tuhan pernah katakan hilang karena sebuah masalah persoalan. Berapa banyak hari ini kita mengalami stres, depresi, ketakutan karena kita melihat resesi Tuhan, resesi di depan mata. Berapa waktu yang lalu heboh di awal tahun tiba-tiba harga minyak goreng naik tinggi. Gak selesai dengan harga minyak goreng naik tinggi. Disusul dengan harga BBM yang naik gila-gilaan saudara. Gak selesai kita dibayangi dengan ketakutan. Ini semua harga barang, harga makanan, semua naik. Gak selesai. Saya mendengar banyak orang datang dan katakan, Pak saya gak punya pekerjaan. Saya kehilangan pekerjaan. Bisnis saya mati. Saya gak bisa hidup. Bagaimana saya bisa menyekolahkan anak saya? Setiap kita datang dengan pergumulan. Seolah-olah semua masalah itu mengepung dalam setiap kehidupan kita. Dan tiba-tiba semua pengalaman rohani berjalan bersama Tuhan itu hilang. Seperti waktu murid-murid menguburkan Yesus, guru yang dicintainya. Hari itu setelah menguburkan gurunya, Petrus katakan, sudah selesai. Dia bilang kepada teman-temannya, murid-murid yang lain, aku akan kembali menangkap ikan. Menangkap ikan adalah kehidupan Petrus yang lama. Kehidupan masa lalunya sebelum dia dikunjungi dan ditemukan oleh Yesus. Murid-murid yang lain, aku akan ikut padamu Petrus. Sementara dua murid yang lain katakan, aku juga akan pulang ke Emmaus, ke kampung halamanku. Sebab gak ada lagi harapan. Sebab hari itu dua orang ini mengharapkan Yesus akan menjadi pembebas, akan menjadi pemimpin yang membebaskan mereka dari jajahan Romawi. Dan hari itu semua agenda, semua harapan mati. Tapi apakah semua harapan mati? 2 hari, 3 hari, semua sunyi, semua tidak terjadi apapun. Sepertinya surga tidak bergerak. Sepertinya surga diam hari itu. Sama kadang-kadang seperti doa-doa kita hari ini. Kita sudah berseru, kita sudah berharap kepada Tuhan. Sepertinya surga diam. Tapi apakah surga diam? Apakah Tuhan kalah? Enggak saudara. Tuhan katakan, tunggu. Tunggu. Dan pada hari Minggu, Alkitab mencatat, hari Minggu pagi seperti hari ini, surga membuat kehebohan. Malaikat dari surga turun ke dunia. Dan bumi bergoncang gempa hari itu. Kubur terbuka. Dan Yesus hidup. Dia bangkit dan dia hidup. Yohanes 21 dituliskan. Waktu Yesus hidup, dia bangkit. Murid-murid masih gak percaya.
Mereka masih belum melihat. Tapi Tuhan yang baik. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya hidup di dalam ketakutan. Hari itu harusnya Alkitab mencatat, Yesus bangkit dan dia akan naik ke surga. Tapi dia Tuhan yang baik. Dia sahabat yang baik. Dia potong semua agendanya. Demi supaya gerejanya hari itu, anak-anaknya hari itu, gak hidup di dalam ketakutan. Yohanes 21 diceritakan. Bagaimana waktu Petrus bersama teman-temannya di pinggir pantai. Mereka kembali menangkap ikan, saudara. Dikatakan semalam-malaman mereka menangkap ikan di danau itu. Tapi mereka tidak pernah mendapatkan satu apapun. Dan hari itu mereka selesai melaut, dikatakan siang hari mereka masih terduduk di pinggir pantai. Mereka kelaparan, mereka depresi, mereka frustasi. Dan tiba-tiba ada seorang datang yang mereka gak kenal. Dan orang ini bertanya, anak-anak, adakah makanan ada padamu? Sebuah pertanyaan yang menurut saya sebenarnya ini adalah pertanyaan yang memalukan. Kenapa memalukan? Karena hari itu ya murid-murid Petrus dan teman-temannya, mereka bukannya tidak berusaha. Mereka naik perahu mereka menyebarkan jala mereka. Mereka sudah berusaha tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan itu adalah sebuah pertanyaan yang membuat mereka semakin menyadari bahwa hidup mereka semakin terpuruk hari itu. Kenapa mereka semakin terpuruk? Karena mereka meninggalkan jalan Tuhan. Sebab hari itu mereka tidak percaya dan menunggu kebangkitan Tuhan. Justru mereka keluar dari jalan Tuhan. Meninggalkan pengalaman-pengalaman rohani mereka. Meninggalkan Tuhan hari itu. Saya mau sampaikan. Kalau kita ini keluar dari jalan Tuhan, maka yang ada adalah kegagalan demi kegagalan, saudara. Sesulit apapun kehidupan kita, jangan pernah tinggalkan jalan Tuhan. Amin. Semengerikan apa kehidupan kita hari ini, mungkin apa yang kita lihat adalah mungkin vonis kematian, vonis kebangkrutan, vonis kegagalan dalam rumah tangga, dalam keluarga, rumah tangga yang dingin, hubungan-hubungan yang dingin satu dengan yang lain, sama seperti kuburan yang dingin, perekonomian yang dingin, yang gak ada gairah apapun, sebab yang kita lihat hari demi hari kerugian-kerugian. Perasaan-perasaan yang dingin bahkan kepada Tuhan. Gak ada lagi gairah mencari Tuhan. Mungkin dulu kita melayani dengan berapi-api, menggebu-gebu. Tapi hari ini masalah persoalan, resesi pandemi ini membuat kita menjadi dingin di hadapan Tuhan. Karena kita meninggalkan Tuhan. Karena itu Tuhan yang baik hari itu mengajak mereka, murid-muridnya. Ayo tebarkan jala lagi. Bersama Yesus mereka naik perahu. Mereka menebarkan jala. Dan apa yang mereka dapat? Alkitab mencatat. Mereka mendapat 153 ekor ikan besar. Hari itu juga di danau yang sama. Dengan perahu yang sama, dengan
kendala yang sama. Tanpa Tuhan semuanya nothing, saudara. Tapi di waktu yang sama, di kapal yang sama, di danau yang sama, dengan Tuhan, mereka mendapat sesuatu yang besar. Bahkan dikatakan 150 ekor ikan yang besar. Sesuatu yang mereka nggak pernah dapatkan, bisa dapatkan tanpa Tuhan. Petrus melihat siapa orang ini. Petrus teringat sebuah kisah yang sama. Bagaimana awal dia belum mengenal Yesus. Bagaimana dia membuat orang ini yang dia gak kenal membuat mujizat. Bagaimana orang ini dengan kasihnya, caranya dia berkata. Bahkan selesai mereka memancing mendapat ikan besar. Dia melihat orang ini bagaimana dia memanggang, memasak roti. Dan menyediakan makanan kepada semua murid-muridnya. Dan berkata, makanlah. Makanlah. Dan tiba-tiba hari itu mata Petrus dan murid-muridnya terbuka. Ini Yesus yang bangkit. Bukankah orang ini orang yang sama dengan guru mereka yang tersalib hari Jumat. Dan hari itu mata mereka terbuka. Dan mereka melihat Yesus. Mereka melihat Yesus. Setelah mereka makan, mereka melihat Yesus. Tuhan datang, Yesus datang menghampiri Petrus. Simon Petrus, apakah kau mau mengasihi aku? Simon Petrus, apa kau mengasihi aku? Sekali lagi, gurunya yang hidup, Tuhan yang hidup bertanya, Petrus, apa kau mengasihi aku? Hari itu Yesus mendatangi kembali murid-muridnya dengan sebuah pertanyaan. Apakah kau mau mengasihi aku? Dan sebuah pertanyaan yang sama saudara hari ini kepada gerejanya yang kehilangan harapan. Melalui kebangkitannya Tuhan bilang gini, maukah engkau mengejar aku dan berjalan bersama aku kembali? Kata Tuhan. Saya nggak tahu hari ini berapa banyak pergumulan saudara. Mungkin saudara masih datang, ada beberapa saudara datang dengan baik-baik. Tapi saya percaya ada banyak saudara datang pagi hari ini, engkau dengan pergumulan yang berat. Engkau melihat sedang menghadapi perceraian. Engkau sedang melihat bagaimana orang tuamu sedang akan berpisah. Engkau melihat pasangan-pasanganmu yang tidak pernah berubah. Padahal engkau sudah berdoa. Saudara sedang menghadapi resesi ekonomi demi ekonomi. Resesi demi resesi. Saudara sedang menghadapi masalah yang begitu berat, begitu menghimpit. Seolah-olah Tuhan gak ada. Tapi hari ini berita baiknya. Tuhan hidup. Dia hidup supaya setiap kita punya hari esok. Amin saudara. Dan Tuhan katakan, jangan takut. Sebab aku menyertai kamu. Karena itu apa yang kita perlu hari-hari ini lakukan saudara di masa sukar. Jangan takut kata Tuhan. Sebab yang menyertaimu jauh lebih besar. Hari-hari ini kita perlu mengejar Tuhan lebih. Kejar Tuhan. Jangan izinkan hati kita ini tawar. Jangan izinkan hati kita ini dingin. Kejar Tuhan. Bangun mesbah. Sampai kapan? Sampai mata roh kita ini melihat bahwa ada pasukan kuda berapi di sekeliling kita.
Sampai mulut kita katakan haleluya. Aku gak takut. Sebab yang menyertai aku jauh lebih besar. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Dia hidup. Dia berikan sebuah harapan. Dia menemui Petrus dan katakan, Petrus bangkit. Keluar dari kuburmu. Keluar dari kematianmu. Kembali kepada kehidupan. Sebab kita akan berjalan bersama. Membuat sesuatu yang lebih besar, kata Tuhan kepada Petrus. Saya akan tutup dengan sebuah ayat. Saya minta song leader singer bisa maju ke depan. Kita buka Keluaran 13 ayat yang pertama. Kita akan baca sampai yang keempat, saudara. Keluaran 13 ayat yang pertama sampai yang keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang empunya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini adalah Paskah pertama bangsa Israel. Ingat ya, Paskah pertama bangsa Israel. Peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu apapun yang beragi. Ayat 4, perhatikan. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Bulan Abib atau disebut sebagai bulan Nisan. Pertama kali ditulis, Alkitab mencatat bulan Abib atau bulan Nisan ditulis di kitab Keluaran 13. Bulan Nisan bicara tentang musim semi. Bulan Nisan atau bulan Abib adalah bulan pertama dalam sebuah musim. Artinya bulan pertama sebuah musim yang baru. Dan kapan Tuhan berikan bulan ini? Tuhan bicara kepada Musa. Musa sampaikan pada umatku, bahwa pada hari ini aku akan membawa kamu keluar. Keluar dari apa? Keluar dari perbudakan. 400 tahun bangsa Israel hidup di dalam perbudakan, saudara. 400 tahun bangsa Israel gak punya harapan hidup. Karena mereka budak. 400 tahun mereka hidup di dalam kengerian karena mereka budak. Sewaktu-waktu mereka bisa mati, dibunuh. 400 tahun mereka gak punya harga diri. 400 tahun mereka gak punya cita-cita. 400 tahun adalah sebuah kuburan buat bangsa Israel hari itu di tanah Mesir. Tapi di malam itu Tuhan katakan, bersukacitalah. Sebab hari ini aku akan membawa kamu keluar pada bulan Nisan. Seolah-olah Tuhan bilang gini, hari ini akan kamu akan aku bawa keluar dari perbudakan. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan membawa kamu keluar di bulan Nisan pada musim yang semi. 400 tahun bangsa Israel tinggal dalam kalender Mesir. Kalender perbudakan, tahun-tahun perbudakan. Tapi hari itu waktu bangsa Israel merayakan Paskah pertama, mereka menyembelih anak domba dan darahnya dioleskan di ambang pintu. Hari itu malam itu sebelum mereka keluar, Tuhan perintahkan makan, minum. Dan besok waktu mereka keluar, Tuhan bilang, tinggalkan Mesir. Aku akan hapuskan seluruh air mata. Aku akan hapuskan seluruh tahun-tahun perbudakanmu. Ayo nak, masuk dalam tahun yang baru bersamaku. Musim yang baru bersamaku.
Engkau lagi bukan budak. Engkau bukan lagi yang dilupakan. Engkau bukan lagi yang ditinggalkan. Sebab aku Tuhan Bapakmu akan menggandeng engkau, menuntun engkau. Pasca pertama, Tuhan memberikan musim yang baru. Saya percaya di pasca yang kedua dan hari ini, Tuhan sedang hapus air mata kita. Tuhan sedang hapus semua penderitaan. Dia akan gantikan dengan sukacita. Dia akan gantikan dengan hari esok. Berjalanlah bersama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita kejar Tuhan. Mari kita akui Tuhan. Gak ada yang lain yang aku harapkan pagi ini. Selain Kau Tuhan. Aku tahu Engkau hidup. Engkau hidup. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan. Engkau kunjungi hidupku kembali Tuhan. Sama seperti Engkau mengunjungi murid-murid-Mu untuk menguatkan mereka. Kunjungi sekali lagi Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Mari angkat wajah kita. Angkat tangan kita. Dengan sungguh hati kita akan, sebab Kau telah hidup Tuhan. Engkau menyediakan hari esok. Musim yang baru Tuhan. Haleluya. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Mari saudara, yang hari-hari ini saudara perlu Tuhan. Hari ini saudara yang belum melihat pasukan Tuhan berpihak. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Kau berikan hari esok Tuhan. Pada hari esok. Sebab Dia hidup. Mari kita angkat tangan kita. Kita datang kepada Tuhan. Hari ini ada begitu banyak kuburan-kuburan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saya tahu bahwa ada banyak kematian-kematian di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Apakah itu sebuah kematian rohani? Apakah itu sebuah kematian dalam rumah tangga? Sebuah kematian ekonomi? Sebuah kematian kesehatan, sebuah kematian sesuatu yang baik. Semuanya mungkin mati hari-hari ini. Sepertinya gak ada harapan. Tapi hari ini kita mendengar sebuah kabar baik. Bahwa Dia bangkit. Dia bangkit. Dia tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak berdiam diri, saudara. Tapi Dia lakukan sesuatu di alam kubur. Dia masuk, Dia menghampiri alam kubur. Apa yang Dia lakukan?
Dia sedang mencari setiap anak-anaknya yang ada di alam kubur. Mungkin itu saudara dan saya hari ini yang ada di dalam kematian. Dan dia sedang menawarkan, maka engkau kembali hidup. Maka engkau kembali berjalan bersamaku. Maka engkau keluar dari kuburmu, berjalan bersamaku, menikmati hari esok, kata Tuhan. Jika itu saudara, buka hatimu. Tuhan, izinkan Tuhan jamah sekali lagi. Izinkan Tuhan jamah sekali lagi. Izinkan Tuhan menyentuh hatimu. Izinkan Tuhan menghampiri pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari kita pujikan sebab Dia hidup. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami melihat musim yang baru. Ku tak gentar. Dia pegang tangan kita. Oh haleluya. Katakan hidupku berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Kau hidup Tuhan. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Beri sorak-sorai. Oh Kau hidup, Kau telah mengalahkan maut Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami berdoa supaya mata kami terus terbuka. Melihat yang ajaib. Melihat yang ilahi itu, yaitu Engkau sendiri. Yang tidak pernah meninggalkan. Yang selalu berjalan bersama kami. Melewati lembah, melewati badai, melewati musim-musim yang buruk. Sebab kami tahu waktu kami berjalan bersama-Mu Tuhan, Engkau selalu memberikan musim yang baru, musim semi, sesuatu yang baru, sesuatu yang besar. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat Engkau mencintai kami. Biarlah kami bangkit hari ini menjadi gereja yang mencintai-Mu juga Tuhan. Menjadi gereja yang terus mengejar Engkau Tuhan. Yang kami tidak pernah mundur sekalipun, kami tidak pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Terus kami fokus mata kami, hidup kami kepadamu. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami, hari demi hari. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tapi Roh Kudus, Engkau yang berbicara jauh lebih besar. Engkau berbicara jauh lebih dalam akan kehendak-Mu. Dan ubah hati kami, ubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan saudara. Katakan Dia hidup, Dia hidup. Ada hari esok. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Selamat lahir baru untuk jemaat yang sudah dibaptis di Minggu Paskah ini. Ibadah FOG untuk minggu ini libur. Ibadah sekolah minggu pahlawan kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Paskah gabungan sekolah minggu pahlawan kuat dan FOG akan dilaksanakan hari Minggu 24 April 2022 pukul 10 pagi. Paskah senior setia dilaksanakan hari Kamis 21 April 2022 pukul 4 sore.
Acara ibadah spesial Kartini Day akan dilaksanakan hari Rabu 27 April 2022 pukul setengah 5 sore. SD Kristen Pelita Persada membuka pendaftaran murid baru gelombang pertama 11 April sampai dengan 31 Mei 2022 dengan promo uang gedung hanya Rp500.000 dan promo berlaku sampai kuota terpenuhi. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Miss Ratna di 0852 9971 1112 atau Miss Ella di 0858 9112 8757. Donor darah akan kembali dilaksanakan pada hari Sabtu 23 April 2022 pukul 9 pagi. Bagi jemaat yang mau ikut donor darah, mendaftar ke admin gereja. Doa dan puasa 40 hari dimulai tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022. Buku panduan doa puasa bisa minta ke admin gereja atau bisa mendengarkan siaran live streaming atau lewat siaran di radio Gloria FM 106.7 MHz di Facebook Sobat Guria atau Facebook Gerah Betani pukul 11.30 siang. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora, doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi melalui Zoom meeting. Doa malam melawatan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gerah Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian Warta Gerah Betani dalam sepekan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara, nanti setelah ibadah, saudara jangan pulang dulu. Setelah doa berkat, tetap duduk di tempat masing-masing. Sebab nanti akan dibagikan ayat mas, saudara ya. Nanti kita akan berdoa supaya setiap ayat yang saudara terima, itu benar-benar berbicara buat kita semua. Amin. Saya percaya begini, 1-2 kata saja, itu yang akan membangkitkan kita. Amin, saudara. Dan gini, jangan cuma berharap, wah saya dapat ayat mas ini cuma sekali setahun. Enggak. Tuhan berikan firman-Nya kepada setiap kita. Ya, baca Alkitab kita di rumah. Bukankah semua itu ayat-ayat mas, saudara? Amin. Yang akan memberikan kedahsyatan dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita akhiri ibadah pagi ini dan kita akan bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku percaya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami melihat bagaimana Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Tuhan, Engkau yang bangkit. Engkau yang membuktikan bahwa kuasa, segala kuasa ada di dalam tangan-Mu. Engkau telah menang dari maut, supaya setiap kami juga menang dari maut. Sebab di dalam firman-Mu tertulis, kuasa yang sama yang akan membangkitkan kami hari ini. Kami menaikkan segala ucapan syukur kami. Kami juga membawa persembahan-persembahan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan setiap persembahan kami, taburan-taburan kami ini Tuhan,
akan menjadi terobosan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami tahu semuanya ini adalah daripadamu Tuhan. Sebab itu kami mengembalikan, kami menabur dengan sukacita. Supaya setiap jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan melalui taburan-taburan kami Tuhan. Kau juga memberkati gerejamu pada hari ini Tuhan. Supaya kami pulang dari tempat ini Tuhan. Kami mengalami musim-musim yang baru. Dunia boleh mengalami musim yang buruk. Dunia boleh mengalami musim kegelapan. Tapi kami bersamamu Tuhan, kami masuk dalam musim semi, kami masuk dalam musim yang berbuah, kami masuk dalam musim yang berbunga-bunga. Sebab Engkau hidup bagi kami Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ini hidup kami, ini keluarga kami Tuhan, ini masa depan kami Tuhan. Pegang Tuhan mulai hari ini. Sebab kami tahu kami gak bisa berjalan bersendiri. Kami butuh Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami pulang, kami menerima berkat-Mu. Segala damai sejahtera, sukacita menyertai setiap saudara dan saya. Damai sejahtera dan sukacita akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita bayangkan, pikirkan, bahkan timbul dalam hati kita. Tapi kita percaya Tuhan surga sudah menyediakan dengan berlimpah-limpah. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus sama-sama katakan amin, amin, amin. Jemaat Tuhan bisa duduk kembali dulu sambil telur akan dibagi. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita.